Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai kesepakatan dan rencana kita akan melanjutkan diskusi mata kuliah Statistika 2 ya. Yang biasanya kita offline, kebetulan hari ini kita online ya, karena saya juga nanti jam 8:30, jam 9 harus ini ada kegiatan di kampus. Sehingga yang kelas lain juga saya suruh masuk ke sini nih, yang bisa gitu. Karena saya tidak tahu kelas lain juga mungkin ada kuliah. Di kelas ini saya sudah share video penjelasan materi baru yaitu tentang distribusi sampling. Jadi distribusi sampling adalah distribusi tentang sampel yang diambil dari populasi, gitu ya. Seperti apa distribusinya, maka disebut dengan distribusi sampling. Ada beberapa distribusi ya, ada distribusi sampling rata-rata. Kedengaran suara saya? Ada distribusi sampling proporsi dan nanti ada distribusi sampling selisih dan seterusnya. Nah, kita baru sampai kepada distribusi sampling rata-rata. Itu pun baru pengantar saja ya. Nah, sekarang kita coba contoh distribusi sampling rata-rata yang agak lengkap begitu ya contohnya, supaya Anda lebih paham. Kalau kemarin di video penjelasan masih sederhana contohnya, kita coba ke contoh yang lebih lengkap supaya Anda memahami. Siapkan kalkulatornya supaya nanti bisa membantu saya untuk melakukan perhitungan-perhitungan ya. Jadi seperti saya sampaikan semester kemarin ya, kalau kuliah statistik atau akuntansi ya harus ada kalkulator. Baik kalkulator benar ataupun kalkulator yang di-download ya dari Android. Oke, Anda siapkan kalkulatornya. Saya akan share screen untuk contoh lanjutan. Nah, ini. Apakah sudah nampak? Sudah kelihatan belum nih? Sudah kelihatan belum? Tania? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kebesarannya. Kalau segini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, distribusi sampling rata-rata. Nah, kita coba perluas contohnya. Misalnya begini ya, terdapat 5 orang karyawan dengan penghasilan masing-masing. Nah, ini saya angkanya dibuat sederhana ya. Jadi ini bisa 60 juta, bisa 6 juta gitu ya. Tapi supaya sederhana saya buat 60, 75, 75, 80, 90. Ada 5 orang ya, berarti ini A, B, C, D, E begitu kan. Itu penghasilannya atau gajinya. Diumpamakan 5 orang ini adalah populasi. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa populasi itu bisa banyak, bisa sedikit ya, tergantung dari tujuan kita mengumpulkan data itu. Nah, kebetulan di contoh ini supaya sederhana, saya mengambil 5 contoh. Yang sebelumnya kalau tidak salah 3 ya populasinya itu. Nah, sekarang coba kembangkan 5 individu di dalam populasinya. Nah, ini ada 5 orang, 60, 75, 75, 80, 90. Kemudian diambil secara random, ya, secara random. Ya, artinya secara acak semua kemungkinan bisa terambil tanpa pengembalian, itu maksudnya ya.
Saya cek dulu nih. Tanpa pengembalian. Salah ngetik nih. Saya koreksi dulu. Pengembalian. Nah, gitu. Tanpa pengembalian itu artinya setelah diambil sudah ya, tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi tidak akan, setelah diambil tidak akan terambil lagi. Yang diambilnya berapa? 2 orang, gitu ya, sebagai sampel. Nah, kemudian di sini ada permintaan, tentukan rata-rata penghasilan populasi. Jadi menghitung rata-rata populasi yang 5 orang itu. Kemudian yang kedua, tentukan simpangan baku populasi. Simpangan bakunya apa? Lalu semester 2 rata-rata simpangan baku Anda sudah belajar ya. Yang C dan seterusnya. Nah, yang C itu yang apa? Mulai ke materi kita ya tentang distribusi. C, tentukan pasangan sampel yang kemungkinan terpilih. D, tentukan rata-rata sampel. Nah, ada yang E nih, gambarkan distribusi samplingnya seperti apa. Dan seterusnya sampai dengan G. Ini yang dimintanya agak banyak ya, supaya Anda paham apa sih distribusi sampling itu. Nah, baik, kita lihat atau kita jawab yang A ya. Tentukan rata-rata penghasilan populasi. Minggu lalu sudah saya bahas ya, bahwa rata-rata kalau untuk populasi itu simbolnya gimana? Mu ya. Ya kan? Simbolnya mu. Waduh, ini kok nggak bisa. Yang ini kan? Ya, mu. Terlihat ya? Ya, terlihat Pak. Lihat ya. Nah, baik. Mu seperti itu. Untuk menjawab yang A ya. Jadi mencari mu. Ingat bahwa mu ini adalah rata-rata untuk populasi. Berarti ya, kita lihat di bawah. Berarti cara menghitung ini untuk menjawab yang A ya. Berarti mu-nya bagaimana caranya? Mencari rata-rata populasi, rata-rata penghasilan. Caranya gimana? Ini ada 5 orang. Nah ini. Dibagaimanakan? Mencari rata-ratanya. Dibagaimanakan mencari rata-rata penghasilannya? Dijumlahkan dulu baru dibagi Ya, 5. iya. Cepat ya supaya ini. 60 berarti ditambah 75 ditambah 75 gitu kan? Ditambah berapa lagi? 80 ditambah 90. Totalnya dibagi berapa? 5. Gitu kan? Nah, ini adalah rata-rata penghasilan populasinya. Ada yang sudah bawa kalkulator mencoba dijumlahkan dan dibagi 5? 380. Ya langsung aja dibagi 5 berapa? Masa 380 benar? 76 Pak. Rata-ratanya 76. Ada desimalnya enggak? Tidak ada. Pas 76? Pas 76 ya? Betul? Coba ulangi beberapa orang benar nggak 76? Saya bisa aja nih pakai Excel, cuma ingin tahu juga. Benar nggak? Saya bisa lebih cepat ini pakai Excel, jumlahkan bagi gampang ya. Tapi saya ingin tahu Anda bisa nggak menghitung coba? Betul Pak, 76. Nah, kedengaran suaranya tuh. Berapa? Speakernya di pas 76 ya. Oke, berarti 76,00 gitu ya, supaya 2 desimal kan. Kan tadi tidak ada desimalnya ya. Nah, lanjut berarti rata-rata penghasilan populasi yang 5 orang karyawan itu adalah berapa? 76. Ya, bisa 7.600.000, 76 juta, ya, pokoknya 76. Oke, benar ya, 76 ya. Ini saya tidak akan koreksi lagi. Kemudian yang B.
Yang B apa? Yang B, tentukan simpangan baku populasi. Kalau simpangan baku populasi, gimana simbolnya? Pakai sigma ya? Nah, yang ini nih. Ini sampel ya. Sorry, ini sampel. Salah nih. Yang ini nih. Nah, gitu kan ya? Ya kan? Nah, coba sekarang jawab yang B. Bagaimana cara menghitung ini? Sigma ya. Sigma berarti standar deviasi untuk populasi. Masih ingat rumusnya? Sigma ini adalah sama dengan akar, gitu kan? XI berarti min mu di sini karena ini populasi dibagi dengan karena ada 8 kurang dari 30 n min 1. Jadi ini rumusnya ya. Nah, n-nya n besar ya. Awas, ini mu, yang ini n. Supaya tidak tertukar saya hapus dulu lah. Nah, kalau ini n ya. Ini n. Kalau ini apa? Mu ya, beda ya. Mu ada ininya sedikit nih sebetulnya. Nah, gitu loh. Untuk bisa masukkan rumus itu bagaimana caranya? Mencari simpangan baku. Berarti Anda buat tabel pembantu dulu. XI ya. Kemudian cari XI min mu. Ya. Kemudian ini ada kuadrat nih. Nah, gitu. Kemudian XI dikurangi mu dikuadratkan. Nah, ini. Ya. XI-nya apa? Tadi kan berapa tuh di atas? XI-nya 60, 75, 75, 80, 90. Berarti di sini 60, 75, 75, 80, dan 90. Nah, begitu. Sekarang coba Anda hitung berapa XI dikurangi mu. XI-nya